Pendaftaran PPDB SD Negeri di Kota Surabaya tahun 2022 dibagi menjadi 3 jalur. Pertama, jalur afirmasi. Jalur afirmasi terdiri dari 2 kategori. Kategori inklusi dan mitra warga yang berstatus MBR. Menerima peserta didik paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Kedua, jalur perpindahan tugas orang tua menerima peserta didik paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Dan yang ketiga, jalur zonasi menerima paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah. Apa saja sih persyaratan umum PPDB SD Negeri di Kota Surabaya? Yang pertama, sekolah wajib memprioritaskan peserta yang berusia minimal 7 tahun. Kedua, peserta didik yang berusia 6 tahun tetap dapat melakukan pendaftaran apabila kuota kelas belum terpenuhi. Sedangkan, peserta didik yang berusia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan wajib memiliki surat rekomendasi dari psikolog profesional. Ketiga, sekolah tidak diperbolehkan mengadakan tes yang bersifat akademis. Tata cara PPDB jalur afirmasi kategori inklusi. Pertama, pendaftaran dilakukan secara online melalui website ppdbsd.surabaya.go.id. Selanjutnya, peserta didik melakukan pendaftaran sesuai dengan sekolah penyelenggara inklusi terdekat yang telah ditentukan melalui sistem PPDB. Kedua, pendaftaran wajib disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa peserta didik tersebut penyandang disabilitas. Tata cara PPDB jalur afirmasi kategori mitra warga. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website ppdbsd.surabaya.go.id. Peserta didik akan memilih sekolah SD negeri terdekat berdasarkan alamat kartu keluarga yang sudah terverifikasi secara online. Kedua, pendaftaran diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdaftar pada sistem dinas sosial. Ketiga, seleksi jalur mitra warga berdasarkan jarak, dan apabila ada kesamaan jarak, maka akan diprioritaskan berdasarkan usia. Dan jika masih ada kesamaan usia, maka menggunakan waktu pendaftaran. Tata cara PPDB jalur perpindahan tugas orang tua. Pendaftaran dilakukan secara online melalui ppdbsd.surabaya.go.id dengan mengunggah dokumen. Pertama, surat keputusan pindah tugas. Kedua, kartu keluarga dan akta kelahiran. Ketiga, tanda bukti pendataan penduduk non-permanen. Peserta didik dapat memilih satu sekolah terdekat dari tempat tinggal. Seleksi di-ranking berdasarkan usia peserta didik. Jika ada kesamaan usia, akan diprioritaskan kepada jarak alamat tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah. Bagi peserta didik yang sudah dinyatakan diterima, wajib daftar ulang secara online. Apabila tidak melakukan daftar ulang secara online, maka dianggap mengundurkan diri. Tata cara PPDB jalur zonasi. Pendaftaran dilakukan secara online melalui ppdbsd.surabaya.go.id dengan memilih satu sekolah sesuai zonasi yang telah ditentukan melalui sistem PPDB. Untuk seleksi jalur zonasi ini, perankingan berdasarkan usia dengan ketentuan usia di atas 7 tahun dengan skor 10. Usia 6 tahun 7 bulan sampai dengan 6 tahun 11 bulan dengan skor 8. Usia 6 tahun sampai dengan 6 tahun 6 bulan dengan skor 6. Usia 5 tahun 6 bulan sampai dengan 5 tahun 11 bulan dengan skor 4. Apabila terdapat kesamaan usia, maka akan diprioritaskan yang mendaftar terlebih dahulu. Ingat ya Moms, jalur zonasi jenjang SD ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama zonasi jalur kelurahan. Apabila kuota di sekolah tingkat kelurahan masih terdapat sisa kuota, maka akan dibuka tingkat kecamatan. Di sini peserta didik yang sudah mendaftar dan tidak diterima jalur zonasi tingkat kelurahan bisa mendaftar di tingkat kecamatan.
Dan apabila di sekolah tingkat kecamatan masih memiliki sisa kuota, maka akan dibuka PBDB SD zonasi tingkat daerah dengan catatan apabila kuota di sekolah masih tersisa.